pendapatan nyatanya. Tapi harga barang X naik. Harga barang X naik menjadi 2.500. Dia cuma dapat berapa? 4. PY-nya tetap 1.000. Jadi Y-nya dapat 5. Nah, secara real dia kan pendapatannya turun dari mendapatkan 10 barang menjadi 9 barang. Bagaimana? Iya. Nah, di sini kita lihat kurva indifferentnya jadinya bergeser. Dari budget line-nya. Dari budget line 1 di budget line 1 dia akan berrotasi. Muncullah di sini budget line 1. Dia akan bergeser begini karena secara real dia berkurang. Contohnya Mbak Mas ini gajinya 15.000, 20.000. Kemudian tiba-tiba harga barang-barang naik semua. Secara real kan turun pendapatan kita. Kalau di Indonesia misalkan fenomenanya pegawai negeri gitu, guru. Gaji guru naik, tapi barang-barang naik. Sama-sama naik. Berarti kan aslinya tetap gajinya. Nah, jadi pendapatan yang sering jadi orang sini teman-teman itu kalau kursnya tinggi. Kapan ya sampai 400? Saya doakan sampai 1.000. NT, 1 NT Pak. Saya mau begitu di sini. Sama aja, iya. Nilainya kelihatan, kuantitinya kelihatan. Betul, kuantitinya meningkat tapi realnya betul. Realnya berkurang. Nah, di sini karena itu BL-nya berotasi. Nah, sehingga tadi kita lihat harga barang X di sini ya. Di sini muncul keseimbangan baru. Maka kepuasannya berkurang apa bertambah? Kepuasannya berkurang apa bertambah? Ada apanya? Kira-kira kepuasan konsumen naik apa turun? Kalau pendapatan realnya turun. Kepuasannya berkurang. Berkurang karena kenapa? Karena barang yang dibajakan jadi sedikit kan. Nah, jadi di sini muncullah kurva indifferent kedua. Adanya pergeseran dari titik A ke titik B ini disebut sebagai efek substitusi. Efek substitusi. Perubahan harga yang kemudian menyebabkan perubahan permintaan barang X dan Y dan perubahan pendapatan real. Disebut efek substitusi. Ada pertanyaan dulu tentang efek substitusi? Saya ulangi di slide. Oke, saya ulangi lagi di sini. Di sini tadi Y, di sini X. Kemudian ada budget line. BL1, BL0, dan kurva indifferent. Aduh, kok jelek gambarnya. Saya ulangi lagi untuk efek substitusi dan efek pendapatan.
menunjukkan di sini X, barang X, bukan permintaan ya, tapi di sini barang X dan yang di atas adalah barang Y. Kemudian di sini ada budget line. Apa tadi budget line? Garis anggaran. Jadi dia yang menunjukkan segini loh pendapatanmu. Jadi kamu belanjanya di garis ini, nggak boleh keluar-keluar gitu. Kemudian ada kombinasi barang kan yang menunjukkan tingkat kepuasan konsumen. Di sini titik A. Ini namanya indifferent curve. Kenapa dia indifferent curve? Dinyatakan indifferent curve karena tingkat kepuasan di titik-titik ini sama atau berbeda? Sama. Jadi indifferent curve. Nah, kemudian tadi terjadi peningkatan harga barang X. Terjadi peningkatan harga barang X yang secara nyatanya dia menurunkan pendapatan. Tadi kenapa pendapatannya turun? Secara real, kalau harga barang naik, maka pendapatan kita turun. Maka ini budget line-nya bergeser, berrotasi. Muncullah budget line 2. Kemudian tadi barang X naik apa turun? Harga barang X kan naik. Kira-kira permintaannya turun apa naik? Turun. Yang naik permintaan barang Y. Nah, di sini muncullah indifferent curve yang lain yang menyinggung garis ini. Indifferent curve 1. Ini BL-nya 1 ya. Di titik B. Tadi dari titik A ke titik B pergeserannya disebut efek apa? Substitusi. Untuk efek substitusi, ada pertanyaan dulu? Apa mau mencatat dulu, menggambar grafiknya? Benar sudah ada di modul, tinggal dikasih coret-coretan aja untuk penjelasan. Kalau sudah efek substitusi, kita lanjut ke efek pendapatan. Kita lanjut ke efek pendapatan. Nah, misalkan dengan adanya kenaikan barang, gajinya dinaikkan juga. Kalau gajinya dinaikkan, kira-kira yang bergeser apa ini? Budget line apa indifferent? Pendapatannya naik. Karena adanya kenaikan harga, pendapatannya kemudian dinaikkan oleh juragannya. Ya weslah, kamu tak naikkan gajimu karena harga barang naik. Oh, itu budget line. Betul. Berarti budget line-nya naik dan dia sejajar dengan budget line yang kedua. Di sini budget line 2. Dia sejajar dengan budget line 1. Nah, kemudian dia akan konsumsi barangnya naik apa turun? Naik. Kenapa? Karena pendapatannya naik. Karena pendapatannya secara real naik, jadi dia konsumsinya jadinya naik. Nah, dia berkonsumsi di sini. Yang bersinggungan dengan kurva indifferent yang pertama. Ini adalah X2. Tadi di sini X1. Y2. Ini Y1. Nah, garis biru ini disebut dengan efek pendapatan, di mana akibat adanya peningkatan pendapatan secara real, maka konsumen akan menggeser budget line-nya sehingga tingkat kepuasannya juga naik kembali. Gimana efek pendapatan, efek substitusi? Ada pertanyaan?